Gile guys, ngeri banget ini guys. Lu tau gak sih pedagang UMKM makin banyak yang menjerit, makin banyak yang babak belur. Bahkan banyak pedagang UMKM itu yang pada bilang mau kabur aja dulu. Mereka kabur dari mana? Kabur dari e-commerce guys, kabur dari marketplace. Emang kenapa mereka kabur? Apa gara-gara biaya admin juga makin lama makin mahal ya di e-commerce itu ya? So lu penasaran gak sih kenapa mereka semua pada ketakutan? Kenapa banyak pedagang UMKM yang menjerit? Khususnya pedagang online. So kalau lu penasaran, lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman ya, per hari ini tuh makin banyak orang-orang yang komplain di dunia maya karena katanya biaya admin di marketplace e-commerce mau warna hijau, orange, ungu, abu-abu itu katanya makin lama makin mahal, makin menggila loh. Jadi banyak seller itu yang bingung nih sekarang mereka mau bertahan aja atau kabur dulu. Karena jujur aja ya, makin kesini lu lihat sendirilah teman-teman kalian ya, tetangga lu, saudara lu yang jadi seller nih di e-commerce, di marketplace online itu. Banyak yang komplain gak sih gara-gara biaya makin membengkak, dan ini ujung-ujungnya menciptakan fenomena baru guys. Fenomena di mana semakin meningkat potongan biaya di platform marketplace, ujung-ujungnya makin banyak pelaku usaha online, UMKM online mulai mencari alternatif jalur penjualan lain nih. Jadi bahkan ya di kalangan seller itu udah muncul istilah kabur aja dulu. Nah ini jangan-jangan bentuk keresahan mereka nih, soalnya biaya-biaya makin tinggi dan biaya ini dibebankan kepada para seller, kepada para penjual guys. Ujung-ujungnya banyak nih seller yang mulai mengurangi ketergantungan pada marketplace gede. Marketplace besar tuh yang warna hijau, warna orange, warna merah, warna biru. Ujung-ujungnya mereka perlahan-lahan mulai bangun channel sendiri, bangun kanal penjualan sendiri. Mau website pribadi kayak WhatsApp, Telegram, live commerce, hingga jualan di media sosial. Dan wajar aja guys makin banyak yang menjerit, soalnya di bulan Mei kemarin aja banyak e-commerce tuh, ini serentak nih. Mereka udah pada naikin biaya admin. Ketika ojol biayanya makin turun ke 8%, ternyata e-commerce biayanya makin lama makin tinggi. Ujung-ujungnya Menteri UMKM marah loh kemarin. Lu lihat nih si Maman nih. Maman itu udah manggil banyak perusahaan marketplace e-commerce. Dia bilang, udahlah jangan naikin dulu biaya-biaya di sana. Dia bilang dia sudah panggil semua perusahaan marketplace itu. Dan jangan ada kenaikan lagi. Kenapa Menteri UMKM marah-marah ya? Ya soalnya banyak yang bilang ya biaya potongan admin di e-commerce itu udah mulai gak masuk akal. Contoh nih, gue lihat nih ada beberapa yang ngasih potongan biaya sebelumnya cuma sekitar 10%. Tapi sekarang udah naik 24% hingga 30%. Bahkan kalau lu tambahin lagi nih biaya iklan marketplace-nya kayak ada MPM Max, total potongan itu bisa sampai 40% sampai 50%. Jadi bayangin aja guys, lu punya omzet 1 juta, udah hilang tuh 400.000 buat biaya-biaya lain di e-commerce. Ujung-ujungnya lu cuma terima duit 600.000 rupiah loh. Contoh nih, ada yang komplain nih netizen, Dina Maxi. Di TikTok, kategori jam tangan admin sampai 22%. Jual jam 10 juta buat admin doang 2,2 juta kata dia. Ada Gozima. Ya betul, dari web toko asli lu lihat di marketplace kok harga 1 juta jadi 1,5 juta ya. Ya wajar aja lah karena ada biaya lain-lain itu kan. Karena kan servernya lebih mahal, marketingnya lebih mahal. Jadi buat perbandingan aja ya, lu bisa lihat ya di layar kaca ini ya sebelum ya. Kalau dulu itu orang kalau ada transaksi 1 juta rupiah, potongan biaya admin 15% itu 150.000. Potongan biaya iklan 10% itu 100.000. Jadi total potongan itu cuma 250.000. Artinya kalau harga jual produk 1 juta rupiah, total potongan yang diambil platform itu 250.000 rupiah. Yang masuk ke kantong seller itu 750.000 rupiah. So kalau di total itu keluar biaya 25%. Ini zaman dulu. Nah sekarang lu lihat nih ilustrasi yang baru ya. Jadi nilai transaksi sama-sama 1 juta rupiah, tapi sekarang biaya adminnya 30%. Artinya nilai 1 juta rupiah transaksinya, potongan biaya admin 300.000. Lalu ada lagi biaya iklan 10%, setara 100.000. Jadi total potongan 400.000 rupiah. Ujung-ujungnya produk kamu yang laku di harga 1 juta rupiah, total potongan 400.000 rupiah yang masuk ke kantong seller itu cuma 600.000 rupiah guys. So kenapa kalau seandainya mereka bayar biaya admin makin tinggi, ya udah jelas lah ya profit mereka makin lama makin kurang, dan mereka ujung-ujungnya juga jadi nggak punya ruang nih buat berinovasi lagi, bikin riset produk lah, karena mereka udah harus habis pikirannya buat bayar biaya-biaya yang lain, belum lagi bertarung sama kompetitornya sendiri, pesaing yang lain, belum lagi soal kualitas produk, customer service dan lain sebagainya. Udah gak ada waktu tuh buat itu. Ujung-ujungnya yang dilakukan oleh seller demi bisa bertahan, ya mereka harus menyesuaikan harga. Makanya tadi sempat ada yang komplain kan, kok kalau belanjanya di e-commerce sama belanja di website tokonya sendiri harganya beda? Ya jelas, kalau di website e-commerce dia harus bayar fee itu karena servernya, teknologinya yang bangun orang lain. Tapi kalau di toko sendiri dia bisa jual lebih murah karena biaya servernya lebih murah. Dia gak perlu keluar biaya marketing buat iklanin dia punya domain. Jadi biayanya udah beda lah. So gak usah heran kalau banyak seller juga di e-commerce. Kalau zaman dulu lu belanja offline ya, pergi ke toko,
lihat harga barang, mainan atau baju. Kadang-kadang lu cek ya, harga di online berapa ya? Biasanya kan online lebih murah. Kalau hari ini lu jangan kaget loh. Malah sering lu belanja di toko offline lebih murah dibanding di toko online. Kenapa bisa? Karena pedagang di toko online terpaksa naikin harga produk mereka. Supaya apa ya, demi mempertahankan margin profit mereka. Jadi gak usah heran banyak yang naikin harga. Bahkan kalau di toko online makanan ya, itu bisa sampai 20% loh, lebih mahal dibanding toko offline sendiri. Lah kalau barang-barang ya bisa lebih mahal 3-5%. Ya, jadi gak usah heran ujung-ujungnya bakal makin banyak brand-brand yang memutuskan buat kabur aja dulu. Gak usah lagi jualan di e-commerce marketplace. Mendingan jualan di website sendiri. Contohnya sih seperti True for Skin, Raika, Nura, itu semua ya ujung-ujungnya mereka bikin website sendiri, inovasi sendiri lah supaya margin mereka tetap bisa bagus. Karena kalau enggak ya mereka capek-capek jualan, biaya tinggi, ujung-ujungnya ya mayoritas omset mereka banyak yang hilang karena harus setoran ke e-commerce. Tapi jujur aja guys, sebetulnya nggak gampang kalau lu mau bikin website sendiri. Memang kelihatannya murah ya, harga domain paling 100.000 setahun, biaya server paling 5 juta setahun. Ya berarti lebih murah lah kalau seandainya omset lu udah jauh di atas itu. Tapi sejujurnya ya, itu banyak tantangan juga lo bikin website sendiri. Karena kalau lu benar-benar mau switching ke website made in lu sendiri, lu harus siapin begitu banyak hal. Contoh, lu harus siapin tuh biaya kirim yang kemungkinan ditanggung sama penjual, atau lu harus kembangin sistem terintegrasi supaya JNE, Tiki, Pixel, JNT terkoneksi sama website lu. Itu butuh biaya lagi lo. Yang kedua, nggak ada jaminan keamanan pembeli dan penjual. Penjual takut kena tipu, pembeli apalagi dia lebih takut nanti duitnya udah ditransfer terus nggak dikirim itu barang sama pemilik website. Nah yang ketiga, kalau ada kendala nih di pengiriman, pembelinya fake atau penjualnya ngibul, ini susah nih ngelacaknya. Bahkan lebih susah memecahkan masalah itu sendiri daripada marketplace yang memang udah tersistematisasi sistem trackingnya, sistem pertanggungjawabannya, sistem customer service-nya. Nah yang keempat, misalkan lu barang COD-nya gagal kirim, barangnya hilang. Ujung-ujungnya gue yakin gak balik lagi nih ke para penjual barang. Ujung-ujungnya profit marginnya juga habis. Nah yang kelima ya soal biaya website sendiri. Biaya website itu sebetulnya bukan cuma soal domain sama sewa server lo. Lo harus bayar lagi biaya maintenance. Lo harus bayar lagi buat security. Gimana kalau seandainya lo dihack? Gimana kalau datanya bocor? Itu lo harus pertimbangkan lo. Jadi sebetulnya marketplace itu udah bagus guys. Karena memang ya dia buka peluang yang luar biasa. Yang dulu orang gak pernah ada yang tahu ada toko yang jualan coklat enak banget di ujung kota Malang. Tapi gara-gara ada online dan e-commerce ini spending triliunan buat pasang spanduk, bayar selebritis, pasang iklan di YouTube, di TV, ujung-ujungnya makin banyak orang yang tertarik buat belanja online. Sehingga sekarang lu bisa buka toko dari Bojonegoro, dari Wonosobo, dan lu bisa dapat klien, pembeli dari Sabang sampai Merauke tanpa harus bayar sewa di mall yang mahal-mahal itu. Tapi jujur-jujuran aja guys, sebetulnya biaya admin yang tinggi banget itu ya, gue juga ngeliatnya ngeri sih. Tapi ya harus dimaklumin, gak semuanya itu dimakan oleh e-commerce. Karena sebetulnya mayoritas biaya admin itu juga gak masuk ke e-commerce itu sendiri loh. Lu tau gak mayoritas pergi kemana? Lu kalau transaksi misalkan, transfernya pakai apa? Mastercard, atau lu bayar pakai Visa, atau lu pakai transfer bank atau whatever lah, digital payment, e-wallet, itu ada fee loh. Ada yang namanya MDR, merchant discount rate, yang sebetulnya duitnya itu dinikmati oleh perbankan, atau duitnya dinikmati oleh perusahaan payment gateway, atau perusahaan switching, atau perusahaan Mastercard atau Visa. Jadi dari nilai 1 juta itu juga gak murni masuk 100% dari admin lu itu juga ke pemilik e-commerce. Dan lu harus ingat, mereka pun masih harus setoran lagi ke perusahaan-perusahaan logistik. Mereka harus kembangin teknologi mereka terus-menerus, nggak boleh stop. Karena tiap hari lahir handphone baru, lahir merek baru, aplikasinya harus di-develop lagi. Oh, aplikasi ini nggak bisa dibuka di handphone Android tipe Xiaomi 15T, develop lagi. Oh, aplikasi kita ternyata ngehang kalau orangnya pakai iPhone, develop lagi aplikasi buat iPhone. Oh, aplikasi kita ngehang kalau dibukanya di iPad, develop lagi. Lu jadi bayangkan, dan tiap tahun itu keluar Android baru, iOS baru, laptop baru, tablet baru, begitu banyak yang harus di-maintain sama mereka. Dan kita di sini belum ngomong soal perlindungan konsumen, soal keamanan transaksi. Karena ujung-ujungnya orang yang belanja di online itu kan cari keamanan guys, cari kenyamanan, dan mereka pengen punya sistem yang handal. Nah itulah makanya ada biaya itu. Biaya apa sebenarnya? Yang gue bilang sebagai biaya convenience, biaya kenyamanan dan keamanan. Kalau lu belanja di website sendiri, ada nggak tersedia itu? Belum tentu. Kalau lu pun mau komplain ke siapa? Ya komplain ke yang punya websitenya sendiri. Tapi kalau lu belanja, let's say pakai toko Orange, barang lu nggak nyampe, lu kena tipu sama seller yang di situ, lu masih bisa komplain dan dibantuin sama si toko Orange sendiri kan ya. Dan jangan lu pikir ya para seller itu banyak yang nggak sadar nih, mereka sebetulnya menikmati banyak benefit yang gratis. Contoh ada gratis ongkir. Contoh kadang-kadang ada promo admin. Contoh e-commerce tuh masih seneng bakar duit, bikin sistem voucher,
pasang iklan di bioskop, pasang iklan di TV. Lu gak pernah kan disuruh bayar, mau pasang iklan di TV nih, mau pasang iklan di Jalan Jenderal Sudirman nih, mau bayar spanduk nih, mau pasang billboard gede nih. E-commerce tapi harus lakukan itu terus menerus. Mereka harus bakar duit itu walaupun gak ada orang yang, belum tentu orang lihat iklan itu transaksi pakai e-commerce mereka, belum tentu. Tapi mau gak mau mereka harus pasang iklan itu, jor-joran. Dan biaya itu ya gak mungkin lah mereka yang tanggung sendiri. Ujung-ujungnya ya mereka harus recover biaya itu dari siapa? Dari kalian, orang yang menggunakan aplikasi mereka itu guys. Makanya jangan dibilang gampang juga bikin e-commerce, banyak penderitanya guys. Contoh nih Tokopedia di tahun 2018 disuntik 16 triliun cuma buat bangun infrastruktur e-commerce. Shopee tahun 2023 bakar uang 5 triliun. So dari sini lu bisa lihat ya, jadi e-commerce itu juga pusingnya luar biasa karena mereka harus bakar duit triliunan setiap tahun. Karena begitu mereka stop spending, apa yang terjadi? Orang akan pindah pakai toko sebelah. So mau gak mau mereka bakar duit terus, supaya lu transaksi terus, supaya lu install terus, supaya lu belanja terus. Dan bahkan dalam situasi tertentu seperti saat COVID ya, saat pandemi terjadi, lu tau gak e-commerce itu sempat jadi alat penggerak ekonomi bangsa kita loh di Indonesia ini. Soalnya apa, ketika terjadi COVID itu banyak orang yang takut pergi ke mall, takut ke toko offline, takut pergi ke ruko-ruko belanja offline. Jadi mereka pada pindah ke e-commerce, dan e-commerce itu bakar duit gila-gilaan. Diperkirakan pembakaran duit itu sekitar 80 triliun supaya orang makin semangat. Ujung-ujungnya bakar duit ini menggenjot daya beli juga. Jadi secara nggak langsung mereka mendongkrak perekonomian bangsa kita. Makanya lu nggak heran ya kalau e-commerce ini makin semangat bakar duit, ujung-ujungnya apa? Konsumsi masyarakat Indonesia makin meningkat. Tapi kan ya bagus lah konsumsi meningkat. Cuma kan lu gak bisa ya berharap selamanya investor asing itu bakal rela lihat duitnya dibakar di Indonesia tanpa ada imbal hasil yang... Guys, ngeri banget ini guys. Perang di Timur Tengah tambah panas dan ujung-ujungnya harga minyak dunia pasti tambah naik. Artinya nih bakal makin banyak loh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tambah rugi, tambah nyungsep. Termasuk juga saham-saham yang ada di IHSG guys. So terus gimana nih caranya supaya lu gak tambah rugi, lu gak tambah miskin, lu gak tambah nyungsep lebih dalam lagi guys? Sebetulnya caranya gampang guys, karena ada di Sekolah Saham BENIX season 10 yang resmi dibuka lagi nih. Nah di sini seru banget guys, karena kali ini lu bakal belajar ya cara menghindari saham-saham yang pasti tambah nyungsep, yang pasti tambah rugi. Dan bukan cuma itu, lu juga bakal belajar cara menemukan nih saham-saham yang bakal diuntungkan justru ketika dunia tambah panas. So buat teman-teman nih, buat kamu-kamu yang masih pemula, masih newbie, masih beginner di dunia saham, dan lu pengen belajar gimana sih cara investasi yang benar dari nol, nah inilah momen yang paling tepat, ini saat yang paling pas guys. Kenapa? Karena bentar lagi market crash sudah ada di depan mata guys. Kita menuju detik-detik yang menegangkan. Apalagi ya suku bunga di Amerika Serikat bakal makin naik tinggi loh. So kamu pengen tahu gak sih? Kamu pengen bisa ngerti gak sih perusahaan mana yang layak buat diinvestasikan, mana yang tidak layak sama sekali. Nah lu gak usah khawatir karena semuanya bakal kita bahas tuntas di Sekolah Saham BENIX season 10 ini. Karena cuma di sini ya kita bakal belajar bareng cara membaca laporan keuangan, ekonomi makro, sektor-sektor unggulan yang ada di IHSG, sampai perusahaan-perusahaan yang bisa jadi penggerak bursa efek Indonesia guys. Apalagi di sini juga ada sesi Ask Me Anything ya. Sesi di mana lu bisa bebas tanya apa aja ke BENIX langsung soal dunia saham dan investasi. So tunggu apa lagi nih? Yuk segera daftarin dirimu sekarang juga. Hubungin WhatsApp admin kita Michelle di 0811 868 959. Atau lu bisa kunjungin website kita juga di www.sekolahsahambenix.com. Oke guys, sampai ketemu ya. Salam sehat, salam cuan. Tanpa ada imbal hasil yang setimpal buat mereka. Karena nggak mungkin e-commerce ini selamanya bakar duit. Itulah yang lu harus pahami dulu. Karena ujung-ujungnya sampai detik ini pun kalau lu cek ya perusahaan itu masih banyak yang rugi loh. Contoh nih kemarin tuh ya tahun 2025 emitennya Jarum Blibli.com katanya rugi 1,85 triliun. Goto ngerem tuh strategi bakar uang karena mereka mau kejar profit, untung terrealisasi di Q1 2025. Shopee, lu bayangin Shopee bertahun-tahun bakar duit. Ya untungnya ya belakangan ini mereka dapat untung juga walaupun sebetulnya nggak gede. Dan teman-teman juga harus udah mulai bersiap diri karena era bakar duit itu bakalan berakhir. Artinya biaya admin bakal perlahan-lahan dinaikin. Dan kalau ini terus-menerus terjadi, lu gak bakal heran kalau nanti lu akan lihat inilah akhir dari era nikmatnya berjualan online. Nikmatnya pedagang UMKM cari duit di internet. Karena berdasarkan data di April 2026, transaksi belanja online itu cuma naik 2%. Artinya era bakar duit sudah berakhir. Dan kamu bisa lihat di data GMV ya yang terbaru nih, Indonesia. Tahun 2024 Indonesia itu 56,5 miliar dolar. Tahun 2025 cuma naik menjadi 57,7 miliar dolar.
Artinya pertumbuhannya itu cuma 2,2% guys. Kalah jauh dibanding Thailand yang tumbuh 51%. Vietnam tumbuh 27%. Filipina tumbuh 32%. Malaysia tumbuh 47% dan Singapura tumbuh 21%. Dari sini udah lihat bahwa memang betul Thailand hobinya ngutang guys. Makanya mereka negaranya bentar lagi krisis. Mereka bisa tumbuh sampai 51%, tumbuh sampai 35 miliar dolar loh. Padahal perekonomian mereka itu jauh lebih kecil dibandingkan perekonomian Indonesia. But anyway, yang kita mau ngomong di Indonesia sendiri, e-commerce, bisnis e-commerce siap-siap stagnan. Siap-siap udah berakhir era bakar duit. Karena jujur-jujuran aja guys, sekarang kalau lu ketemu sama investor-investornya para e-commerce ini, apapun warnanya, Mejiku, Hibiniu, pertanyaan mereka tetap sama. Bukan berapa omzet kalian tahun ini, berapa GMV-mu, berapa GTV-mu. Yang ditanya apa? Berapa profit lu hari ini? So at the end of the day, yang akan ditanya adalah bottom line. Laba, profit. Bukan lagi nilai transaksi, bukan lagi nilai omset. Dan ini akan menjadi aturan umum yang berlaku baku di seluruh bisnis, khususnya e-commerce startup yang ada di Indonesia. So, lu udah siap belum dengan berakhirnya era bakar duit di bisnis e-commerce Indonesia? Dan dengan kaburnya ya para pelaku usaha UMKM ini, mereka ujung-ujungnya bikin website sendiri atau pindah ke sosial media. Menurut lu, ini sebetulnya tindakan yang bijak atau tidak sih? Ini bakal menguntungkan para penjual UMKM itu nggak? Atau justru ini malah merugikan mereka ya, karena mereka nggak sadar, oh biayanya tinggi untuk mengelola website, oh biayanya tinggi untuk maintain itu, customer service dan lain sebagainya. Nah teman-teman, menurut lu sendiri gimana sih para pelaku usaha? Lu merasa yang paling benar di era biaya admin yang sangat tinggi di e-commerce ini, yang paling benar bikin website sendiri atau tetap bertahan sih menjadi pedagang di toko online itu? Karena bagi beberapa customer yang gue tanya, mereka tuh sebetulnya ketika transaksi online, mereka banyak loh yang nggak peduli brandnya apa. Mereka hanya peduli, gue belanja di mana? Apakah di Lazada, apakah di Tokopedia, apakah di Shopee? Karena mereka itu ada trust. Mereka percaya platformnya itu yang bakal melindungi mereka kalau seandainya terjadi penipuan. Atau barang yang gak nyampe. Atau barangnya rusak. Jadi trustnya itu bukan terhadap barang yang dibeli. Tapi ternyata pada e-commerce-nya itu. Ini terjadi gak di teman-teman sekalian? Lu sering gak sih ketika belanja itu lu gak peduli barangnya yang mana? Dan gue juga mau tanya sama teman-teman dari sudut pandang penjual. Kalau menurut lu lebih bijaksana yang mana? Lebih bagus mana sih? Tetap jualan di e-commerce itu yang jelas udah punya biaya marketing triliunan, atau mendingan buka website sendiri ya? Untung ruginya gimana guys? Sharing dong pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ini. Baik dari sisi customer maupun dari sisi seller. Kalian lebih seneng belanja di toko e-commerce atau di website produk-produk punya seller itu sendiri? Website sendiri punya mereka. Share ya pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa segera like and subscribe channel BNX sebanyak-banyaknya. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.